Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Jadi jalan ini merupakan jalan utama ya teman-teman yang berada di kawasan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, saat ini Jalan Sumbu Kebangsaan sedang dalam proses dipadatkan ya, dan nantinya akan diaspal. Dan infonya teman-teman, jadi Kementerian PUPR ini menargetkan Jalan Sumbu Kebangsaan dapat digunakan pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus nanti. Lalu teman-teman, Jalan Sumbu Kebangsaan ini berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara dan terdiri dari dua jalan, yakni Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan untuk pelaksana pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ini dilaksanakan oleh PT PP dan Markina dengan sistem KSO ya teman-teman. Dan perkembangan fisik dari Sumbu Kebangsaan sisi barat ini telah tuntas 100% telah terbangun. Jadi menurut Sekretaris Perusahaan PT PP, Bapak Bakhtiar Effendi mengungkapkan, jadi Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat tahap 1 telah tuntas 100%. Sementara untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat tahap 2 per bulan April kemarin progresnya baru mencapai 5,32% ya teman-teman. Saya belum mendapat updatean terbaru untuk progres di bulan Mei ini. Dan teman-teman, kita sudah sampai di kawasan hunian para ASN. Jadi di depan kita ini merupakan rumah susun ya yang akan diperuntukkan bagi ASN yang akan bekerja di ibu kota Nusantara nantinya. Dan tepat di depan kita ini yang terdapat tower crane berwarna merah dan putih merupakan kawasan dari ASN 2 yang konstruksinya dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Dan nantinya teman-teman, sebanyak 71.643 ASN baru akan ditempatkan di ibu kota Nusantara. Jumlah ini terbagi menjadi dua kelompok, 14.114 orang yang akan berstatus PNS dan 57.529 sisanya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan infonya, para ASN ini akan pindah di bulan Juni ya teman-teman. Namun info terbaru mengatakan bahwa perpindahan ASN ini diundur. Jadi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota Nusantara mundur menjadi September tahun 2024. Pemindahan ASN ke IKN tahap 1 sebelumnya direncanakan mulai Juli tahun ini. Anas mengatakan pemindahan itu mundur karena mempertimbangkan kesiapan hunian. Bapak Anas menuturkan apartemen di ibu kota Nusantara akan digunakan untuk persiapan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Maka dari itu, tempat tinggal belum bisa digunakan untuk para abdi negara. Bapak Anas mengatakan, karena upacara akan dipakai oleh seluruh peserta upacara di ibu kota Nusantara, dan itu memerlukan apartemen penginapan yang cukup banyak, sehingga pemindahan tahap pertama ini setelah Agustus. Insya Allah September pemindahan. Pada tahap awal ini sebanyak 11.916 ASN di 38 kementerian atau lembaga akan dipindahkan. Selain itu, sebanyak 179 pejabat eselon 1 atau JPT Madya juga disertakan. Pemerintah juga sudah menetapkan skala prioritas untuk kepindahan ASN ke ibu kota Nusantara. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam prioritas pertama adalah ASN Pertahanan dan Keamanan atau Hankam, ASN muda, serta yang memiliki kemampuan digital. Lebih lanjut, Bapak Anas menjelaskan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberangkatan para pegawai ASN ke ibu kota Nusantara tak langsung dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan. Lebih lanjut, Bapak Anas mengungkapkan rincian komponen tunjangan bagi ASN yang akan pindah ke ibu kota Nusantara pada tahap awal.
tunjangan akan berbentuk paket bernama tunjangan pionir. Jadi menurut Bapak Anas akan ada 3 biaya yang ditanggung pemerintah, di antara lain biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Kendati demikian, Anas belum dapat merinci berapa besar nominalnya. Hal-hal terkait rincian anggaran tunjangan pionir ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan teman-teman, di depan kita ini adalah hunian ASN 1 ya, yang konstruksinya dikerjakan oleh PT Berantas. Nah teman-teman, jadi bagi para ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara ini akan mendapatkan satu hunian ya di rusun ini. Nah teman-teman, jadi menurut Bapak Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB mengatakan bahwa setiap aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara akan mendapat hunian di apartemen. Namun ASN yang belum berkeluarga akan menempati hunian bersama ASN lain. Bapak Anas mengatakan setiap pegawai ASN akan mendapat 1 unit hunian apartemen. Prinsipnya gitu, bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing. Itu adalah bagian kebijakan tambahan yang akan kami jelaskan. Lebih lanjut, Bapak Anas menerangkan ASN yang belum berkeluarga akan dikelompokkan. Dia lalu menyebut untuk ASN eselon 1 yang pindah bersama keluarga dipastikan mendapat 1 unit apartemen. Bapak Anas mengatakan, jadi skenario awalnya 1 ASN 1 hunian. Tapi kan ini ada juga ASN yang di awal banyak yang jomblo. Ini yang belum berkeluarga, maka nanti di klaster, diklasifikasi sharing dulu. Kantornya kan sharing sehingga huniannya bisa lebih banyak. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, jadi proses pemindahan aparatur sipil negara yang akan dilaksanakan ke Ibu Kota Nusantara akan dilakukan secara ketat guna mendapatkan talenta-talenta terpilih. Menurut Bapak Anas, pemerintah tak ingin proses pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan formalitas saja. Jadi menurutnya, kedepannya seleksi ASN terutama formasi Ibu Kota Nusantara tidak lagi formalistik. Seleksi ASN tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapatkan talenta-talenta yang terpilih. Nah itu dia teman-teman, sekilas informasi terkait kepindahan para ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Dan tepat di bawah kita ini adalah paket pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap 2 atau Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang berdekatan dengan Hotel Nusantara ya teman-teman, dan juga berdampingan ya dengan gedung Otorita Ibu Kota Nusantara yang ada di sisi kanan kita ini, dan juga berdekatan dengan kawasan titik nol ya teman-teman. Jadi di bawah kita ini adalah kawasan titik nol yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dan sebagai informasi, kawasan titik nol ini sudah ditutup sejak lama ya teman-teman, karena memang di dalam sedang ada proses pembangunan. Jadi kawasan titik nol ini sudah tidak dibuka untuk umum lagi sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Dan sampai saat ini masih banyak warga yang datang ke kawasan titik nol ya, berharap bisa masuk. Namun sekali lagi saya jelaskan teman-teman, kawasan titik nol untuk saat ini belum bisa dikunjungi ya. Jadi bagi para teman-teman yang memiliki rencana ke kawasan Ibu Kota Nusantara untuk datang ke titik nol, mungkin ada baiknya untuk segera diurungkan ya, karena banyak sekali warga yang sudah datang dan harus kembali karena tidak bisa masuk. Lalu di bawah ini teman-teman adalah jalan akses menuju ke kawasan Masjid Negara IKN. Next saya akan bahas untuk pembangunan Masjid Negara. Dan saya rasa mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, agar nantinya dapat selesai tepat waktu. Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,
agar selalu diberikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan ya dalam menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.